Mari kita tundukkan kepala kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesehatan Tuhan, kami masih boleh diberikan keamanan Tuhan, sehingga kami masih boleh ada kesempatan untuk datang berbakti memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang suci kuduskan hamba, Engkau yang layakkan hamba Tuhan menjadi alat di tangan-Mu, menjadi media Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, Engkau yang berbicara ke setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan ya. Gak perlu berlama-lama, kita langsung buka Alkitab kita ke Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15. Ya Bapak Ibu, ini sebenarnya lanjutan khotbah di bulan keluarga. Udah berapa lama tuh? Udah cukup lama ya. Saya jarang ibadah pagi, selalu malam. Jadi ini lihat muka Bapak Ibu lagi pagi hari ini ya. Sungguh bersukacita. Nah, ini lanjutan daripada khotbah bulan keluarga Efesus. Waktu itu saya bahas dari ayat 1 pasal 5 ayat 1 ya. Sekarang kita di ayat yang ke-15. Ya, kali ini enggak secara khusus berbicara tentang keluarga, tapi kita akan lihat apa yang mau Paulus sampaikan pada saat itu ke jemaat di Efesus. Ya, kita lihat ayat per ayat. Oke. Udah dibuka ya Alkitabnya ya, Efesus 5 ayat yang ke-15. Kita baca dulu bersama-sama sampai ke ayat yang ke-21. Ya, jadi Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-21. Oke? Yuk, mari kita bersama-sama kita baca bersama ya. 1, 2. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin ya, puji Tuhan ya untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini adalah berisi tentang teguran ya, berisi tentang sebuah nasihat tuntunan daripada Rasul Paulus ya. Kita perhatikan dari ayat 15. Nah, di ayat 15 ini firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita dihimbau pada pagi hari ini untuk memperhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Katanya, bagaimana kamu hidup. Ya, jadi kita dibilang, dikasih tahu untuk jangan cuma hidup. Banyak orang-orang sekarang atau manusia sekarang yang penting pagi saya bangun, malam saya tidur, udah makan, kerja, tapi tidak diperhatikan bagaimana mereka hidup. Apalagi mungkin kebanyakan dari kita bekerja ya, sibuk bekerja dari pagi sampai malam, kemudian udah lewat satu hari ya Bapak Ibu. Makanya tadi waktu di awal pun saya bilang ini sudah lanjutan khotbah yang saya juga udah lupa, mungkin sebulan lalu atau berapa lama lalu ya. Itu waktu tuh cepat, waktu sangat cepat. Sadar gak 2020 udah tinggal apa? Ini udah November akhir ya. Tiba-tiba aja kita yang saya ingat, kita tiba-tiba kena COVID ya, ada COVID ini, terus semua di lockdown, terus tiba-tiba sekarang udah mau tutup tahun. Saya masih ingat tahun lalu saya masih sama pemuda ya, anak-anak pemuda di sini bakar-bakar gitu, tahun baruan. Itu kayak rasanya baru kemarin gitu.
Waktu ini cepat Bapak Ibu, bener gak? Apalagi mungkin Bapak Ibu yang udah jadi orang tua ya, cepet banget tiba-tiba anak udah besar gitu, udah dewasa. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini dibilang apa? Perhatikanlah, karena kalau enggak, dalam sebuah blink of an eye gitu ya, dalam sebuah kedipan mata aja, Bapak Ibu udah tiba-tiba udah 10 tahun, udah, wah, gue udah lacak nih. Udah tiba-tiba umur 60, udah tiba-tiba, oh, jadi kalau kita nggak memperhatikan bagaimana kita hidup, itu bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu tuh nggak akan nungguin kita. Waktu itu adalah sebuah resource, sebuah sebuah hal yang kita nggak bisa tambahin, kita nggak bisa kurangin. Tapi itu bakalan terus berjalan, gitu. Ya kita nggak tahu Bapak Ibu dengan saya di sini siapa yang masih punya waktu lebih banyak. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi saya duluan, bisa jadi Bapak Ibu duluan. Yang kita nggak tahu. Makanya pada pagi hari ini adalah sebuah panggilan supaya kita bangun. Jangan sampai hidup itu hanya lalu begitu aja. Ya, bahkan firman Tuhan berkata hidup itu seperti uang yang bisa hilang begitu aja, cepat Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita hidup begitu-begitu aja dan lalu begitu aja. Ya, firman Tuhan bilang perhatikanlah dengan seksama, artinya dengan detil, dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, Bapak Ibu, kalau saya lebih suka terjemahan Inggrisnya dibilang bebal itu fool, ya, dan orang arif itu wise and fool, ya. Yang satu bodoh, yang satu bijaksana. Arif itu bijaksana. Yang satu itu bebal itu kayak ya bodoh, dia itu orang yang nggak peduli gitu ya. Ya udahlah gitu. Nah, ternyata kalau kita hidupnya tuh begitu aja, lewat aja, firman Tuhan menyatakan kita itu bebal. Orang-orang yang bodoh bukan secara akademis ya, bukan yang saya bicarakan bodoh nggak bisa matematika, nggak bisa apa, bukan itu. Tapi bodoh secara tidak bijak gitu loh. Ya, karena membiarkan waktu ini lalu begitu aja ya. Kita lihat perbandingan kenapa bodoh dan bijak ya, dibilang bebal dan arif gitu ya. Terjemahan ini ternyata sama seperti yang di Amsal. Saya berikan Bapak Ibu contoh orang bebal sama orang arif, bedanya itu apa ya. Kita lihat di Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20 ya, supaya cepat saya bacakan, Bapak Ibu boleh catat yang lagi mencatat ya. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, katanya. Jadi orang bijak itu kalau dia berkumpul itu dia akan membuat satu sama lain menjadi bijak. Tetapi orang yang bebal kalau kumpul, orang yang full ini kumpul, mereka akan menjadi malang. Itu bedanya orang bijak sama orang bebal ya. Kemudian yang kedua, saya kasih contoh lagi, itu Amsal 9 ayat 8. Janganlah mengecam seorang pencemooh. Pencemooh di sini juga full ya, sama ya. Supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya ya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Dibilang di sini, kalau orang bijak itu apa? Mendengar nasihat. Orangnya dengar-dengaran. Bedanya sama orang bodoh itu kalau ditegur, di situ bedanya. Yang bodoh dia akan langsung marah. Ini Amsal yang bilang loh, katanya ya, jangan mengecam seorang yang bodoh, yang pencemooh, yang bebal, katanya, supaya engkau jangan dibencinya. Orang bebal kalau ditegur, dia langsung benci kamu. Tapi kalau orang bijak ditegur, dia apa? Menjadi lebih bijak. Itu bedanya. Ya, jadi di sini firman Tuhan ajarin kita untuk hidup itu seperti orang bijak. Ya, kita lihat dengan siapa kita bergaul yang pertama, yang kedua kita lihat kita tuh orangnya bisa ditegur nggak, bisa mau nggak dengar-dengar dengan firman Tuhan. Yang ketiga, saya kasih lagi Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya,
tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Di sini katanya ternyata orang bijak itu bisa mengkontrol dirinya sendiri. Dia punya kuasa atas hidupnya. Bapak Ibu, berapa banyak orang-orang Kristen yang gak punya kuasa atas hidupnya? Hidupnya hanya dikuasai oleh apa? Kedagingannya. Nah, di sini ternyata kita ditegur oleh Paulus, yaitu kita harus hidup seperti orang bijak. Artinya apa? Kita bisa mengkontrol diri kita sendiri. Kita bisa mengatur. Hidup itu nggak cuma dibawa dengan kedagingan kita. Mana yang kita pilih pagi-pagi kita bangun? Kita saat teduh dulu, atau kita pikir masih sempat tidur 15 menit? Atau gereja, mana yang kita pilih? Oke, pagi ini saya bisa gereja, atau saya bisa ngapain lagi yang lain. Itu kontrol diri. Saya yakin dan percaya setiap kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua punya hati yang ingin dipimpin Tuhan. Tapi kenapa kita nggak bisa? Kenapa? Karena kita selalu kalah sama kedagingan kita. Itu artinya selama ini hidup kita itu adalah hidup orang bebal, Bapak Ibu. Nah, ayo dong, masa iya kita mau biarkan hari-hari ini berjalan dan sampai nanti kita ketemu dengan Tuhan Yesus, kita hidup menjadi orang yang bebal? Ya, itu ayat yang pertama. Yang kedua, dia bilang kayak gini, ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, kalau di terjemahan Inggrisnya pergunakanlah, ini redeem, ya. Ini seperti kalau saya kasih terjemahan yang bebas ya, supaya lebih ngerti aja. Anggaplah Bapak Ibu belanja di, kalau zaman sekarang udah nggak ada ya, dulu lah di Indomaret saya masih ingat suka ada kupon-kupon ya, ibu-ibu ya, benar ya. Dulu kupon-kupon ditempel-tempel, nanti bisa tuker apa, piring lah, apalah gitu ya, payung lah ya. Redeem itu kita harus apa, menebus gitu. Redeem itu adalah, oh ini kamu dapat bonus, kamu harus ambil. Paham nggak? Jadi konsepnya waktu itu adalah harus kita ambil gitu. Kalau enggak dia akan lewat begitu aja. Kalau enggak itu akan lalu begitu aja. Nah itu konsepnya, redeem the time. Ambil. Kamu tuh jangan biar. Jadi secara aktif kita sadar waktu kita ini perlahan-lahan akan berkurang. Ya ibarat setiap orang itu punya umur, misalnya anggaplah full gitu ya. Waktu kita ini berkurang. Mau kita lagi sadar atau nggak sadar, kita sedih atau senang, kita lagi susah atau lagi oke gitu ya, itu kan berkurang gitu aja. Nah kita dihimbau oleh Paulus itu, dia bilang katanya apa? Pergunakanlah waktu yang ada karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. Ya, waktu ini akan secara aktif berkurang terus bagi kita. Dan Paulus di sini kasih sebuah wisdom, sebuah nasihat, sebuah apa ya, kebenaran, yaitu katanya hari-hari ini jahat, Bapak Ibu. Ya, maksudnya apa hari-hari ini jahat? Ini ibarat seorang yang sedang pergi perang, ya, dan setiap dia sedang harus berjalan di lapangan minefield, di lapangan ranjau yang banyak ranjaunya. Artinya kita harus secara sadar pilih mana jalan yang benar supaya kita nggak kena ranjau itu. Maksudnya apa? Yang hari-hari ini jahat itu adalah iblis mau kita buang-buang waktu. Kita bisa bilang kita anak Tuhan, tapi iblis nggak suka kalau kita pakai waktu kita untuk Tuhan, nggak suka. Jadi itu salah satu caranya, Bapak Ibu. Mungkin nggak terlihat jahat ya, mungkin nggak terlihat kita sangat jahat kalau kita pilih tidur daripada pelayanan. Kalau kita pilih kenyamanan kita daripada pekerjaan Tuhan, mungkin terlihat nggak terlalu jahat. Tapi itulah trik iblis. Dia nggak akan kasih kita sesuatu yang benar-benar nih curi nih gitu. Mungkin ya untuk kita gitu ya. Oh mungkin kita langsung tahu oh ini dosa gitu. Tapi kalau iblis bisikan, udah gak usah lah pakai waktu kayak gitu, capek tahu. Kamu udah kerja seharian,
seharian, udahlah istirahat, duduklah, pulanglah, nonton aja, tidur-tiduran. Itu iblis caranya. Udah satu hari lewat tanpa apa? Tanpa kita pakai untuk mengetahui isi hati Tuhan, tanpa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Itu cara iblis. Perlahan-lahan, jangan heran kalau kita akhirnya kita merasa, saya udah begitu jauh dengan Tuhan. Ya jelas, engkau gak pernah pakai waktumu untuk Tuhan. Ya, itu ayat yang kedua. Yang ketiga, di sini ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan menjadi bodoh. Ya, ini Paulus lagi-lagi menegur di ayat 17, jangan jadi bodoh, ayo dong, jangan bodoh dong, ayo jemaat Efesus, jangan bodoh dong, jangan bebal dong, dengerin dong. Ya, ini Paulus secara keras dia bilang, jangan bodoh. Terjemahannya unwise, di mana itu tidak bijak, bodoh, bebal, ya, sama. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah, knows God's heart, tahu kehendak Allah, tahu isi hati Tuhan. Jadi kita harus pakai hidup kita seperti apa? Evangelis William kalau nggak boleh terlalu sibuk, kita harus disuruh ngapain? Firman Tuhan katakan apa? Pakai waktumu untuk apa? Mengerti, usahalah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tahu isi hati Tuhan, tahu panggilan hidupmu. Jangan sampai kita pakai hidup kita dipanggil oleh Tuhan, hidup kita tidak maksimal, bahkan mungkin sia-sia karena yang kita ajar salah. Dibilang apa? Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Bapak Ibu untuk supaya kita mengerti kehendak Tuhan, supaya kita tahu isi hati Tuhan? Coba saya tanya di sini. Di sini udah bapak-bapak, ibu-ibu ya kebanyakannya. Dulu waktu masih bujang, masa-masa kenalan, masa-masa pacaran, gimana caranya kenalan sama pacarnya? Gimana? Senyum-senyum dong ya, ini ketutupan masker tapi kelihatan matanya tuh sikit-sikit gitu. Ya, caranya adalah spend time, benar? Kasih waktu kita, benar gak? Untuk kenalan sama orang, gak mungkin caranya itu tidak ada waktu yang dipergunakan bersama. Artinya sama Bapak Ibu, ya. Untuk tahu isi hati Tuhan adalah kita harus spend waktu kita sama Tuhan. Seberapa banyak? Sehari ada nggak 15 menit aja Bapak Ibu renungkan firman-Nya, berdoa? Ada nggak? Kalau enggak, jangan bingung, jangan tanya, Musa, kehendak Tuhan dalam hidup saya apa sih? Kamu aja nggak pernah ngobrol sama Tuhan, bagaimana mungkin bisa tahu? Jadi di sini dibilang katanya apa? Pakai waktumu, spend time with Him, ya, spend time sama Tuhan gitu loh. Pakai waktumu dengan Tuhan. Nah, tapi ada bedanya Bapak Ibu. Kalau itu kan pendekatan sama manusia, sama pacar itu manusia. Ini kan Tuhan, beda. Artinya apa? Kita juga harus berdoa, kita memohon sama Tuhan supaya apa? Dia mereveal Himself to us. Karena Bapak Ibu, kita bukan lagi pendekatan sama manusia, tapi kita pendekatan dengan Yang Maha Kuasa. Artinya kita harus memohon, Tuhan, bukakanlah hatimu untuk aku. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu cuma tiap hari baca Alkitab 15 menit, terus tiba-tiba Bapak Ibu tahu isi hati Tuhan. Enggak, Bapak Ibu harus juga memohon dengan doa. Tuhan, saya pengen banget Tuhan mengenal isi hatimu. Saya pengen banget Tuhan kenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sekarang saya akan baca firman-Mu, Engkau yang bukakan supaya saya bisa mengerti. Kita harus mohon juga, karena yang kita mau kenal ini adalah Yang Maha Kuasa, Allah daripada segala Allah. Ya, ini kita bisa kenal Dia aja, ini sebuah privilege. Kita bisa tahu isi hatinya aja, ini sebuah keistimewaan Bapak Ibu. Jadi kita harus mau kenal Dia dengan sebuah ketakutan. Ketakutan dalam artian bukan kita
kita takut dia bapak kita akan nyakitin kita, bukan. Tapi takut dalam artian bentar, ini adalah yang maha kuasa. Kita mohon isi hatinya untuk dibukakan untuk kita, ya. Kemudian ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di sini drunk, di sini mabuk, di sini itu ada sebuah implikasi di sini, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsu di situ ternyata waktu saya telusuri kata aslinya itu daripada lebih mirip kepada riot. Riot itu seperti kerusuhan, tidak ada kontrol. Orang mabuk itu tidak ada kontrol. Pernah lihat orang mabuk? Ya. Oh, saya nggak akan munafik Bapak Ibu. Saya ada teman-teman saya yang mabuk dan saya lihat di depan mata kepala saya sendiri. Ya. Dan saya tahu orang mabuk itu nggak ada kontrol. Ya, Bapak Ibu mungkin nggak perlu terlalu diperjelas, tapi orang mabuk itu nggak ada kontrol. Dia bahkan ada orang mabuk yang nggak ingat apa-apa, betul ya? Kalau terlalu mabuk dia nggak ingat apa-apa besokannya. Ya, kalau nggak ingat gimana dia bisa kontrol? Jadi di sini firman Tuhan dibilang janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Di sini Bapak Ibu, saya bukan berarti langsung menentang alkohol. Loh, di obat batuk juga ada alkoholnya, cuman beda kegunaannya. Paham ya Bapak Ibu ya? Bukan berarti alkohol itu kita nggak boleh minum sama sekali, bukan. Ada yang minum emang kesehatan, tapi ada orang yang minum emang cari mabok. Nah, ini yang nggak boleh, kata Paulus. Tetapi dia bilang apa? Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya satu orang mabuk, satu orang penuh dengan roh. Bertolak belakang? Harusnya bertolak belakang. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin ini agak melenceng sedikit, tapi saya akan bilang orang yang penuh dengan roh justru dia nggak kehilangan kendali. Kita tahu ya, kadang-kadang banyak orang-orang Kristen yang bilang, oh saya kepenuhan roh, tetapi kelakuannya sama seperti orang mabuk. Ngomongnya katanya nggak bisa dikontrol, ngapa-ngapain nggak bisa dikontrol. Itu justru pertanyaan besar. Karena yang kita tahu di dalam Alkitab, orang kepenuhan roh nggak ada yang seperti itu. Waktu Petrus kepenuhan roh, dia seperti apa? Dia langsung benar-benar sober minded. Dia tahu, dia aware, dia sadar dia lagi ngapain. Dia langsung keluar, dia langsung khotbah, 3.000 orang diselamatkan. Itu orang kepenuhan roh. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu di sini dibilang katanya kita harus menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan roh, bukan orang-orang yang dipenuhi dengan alkohol. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang masih mabuk-mabukan. Karena engkau tidak tahu apa yang akan kau lakukan waktu engkau mabuk. Karena engkau akan kehilangan kendali. Tapi orang yang penuh dengan roh, dia sadar betul, dia justru peka. Bedanya orang mabuk sama orang penuh dengan roh apa? Kepekaannya. Yang satu peka banget, yang satu gak ngerti apa-apa, bingung, linglung orang mabuk. Tapi orang yang penuh dengan roh justru dia peka. Peka akan apa? Peka akan isi hati Tuhan. Peka akan apa? Peka akan orang-orang di sekitarnya, mana yang bisa saya bantu. Itu bedanya orang yang penuh dengan roh sama penuh dengan alkohol. Ini dibandingkan, ini disandingkan oleh Paulus. Artinya dua hal ini bertolak belakang. Orang penuh dengan roh sama orang yang mabuk. Kemudian ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita ditegur atau kita disuruh oleh Paulus untuk menyemangati satu sama lain saudara-saudara kita. Kita ke gereja bukan cuma untuk duduk manis, menyanyi, dengarkan firman Tuhan, kemudian pulang. Enggak, tugas kita belum selesai. Kita disuruh oleh firman Tuhan untuk apa? Menguatkan. Menguatkan siapa Bapak Ibu? Kanan kirimu sekarang, depan belakangmu sekarang. Yang engkau lihat ini, kehadiranmu menguatkan orang enggak? Coba tanya sebentar. Gimana kemarin? Oh, saya bantu doa ya.
kuatkan, tapi bukan formalitas Bapak Ibu ya. Di saat kita bilang doakan, kita doakan benar. Kita benar-benar gumulkan, kita benar-benar bantu dalam doa. Atau mungkin kita bisa bantu dengan hal lain ya, kita bantu gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya kita kan ada waktu kita bisa berdoa. Bapak Ibu di sini dibilang katanya berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Artinya mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bapak Ibu tahu ya, lagu puisi itu adalah hasil karya dari seseorang yang sedang merenung ya. Gak ada orang yang sungguh-sungguh bikin mazmur kepada Tuhan, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani itu lagi santai aja, enggak. Dia pasti sedang duduk ya. Dia pasti memfikirkan gitu kebaikan Tuhan, dia merenung, dia pikir-pikir gitu ya. Ini artinya itu semua diucapkan dari isi hati yang terdalam. Artinya Paulus mau kita berkata-kata seorang kepada yang lain dengan isi hati yang true, yang benar, yang terdalam. Untuk apa? Menguatkan satu sama lain. Jangan cuma kuatin orang lain dengan kata-kata kosong. Benar-benar kita renungkan hidup orang ini. Oh iya ya, saya akan bantu doa, saya benar-benar akan gumulkan bersama dengan kamu. Ayo Bapak Ibu, kita harus jadi gereja yang peduli dengan satu sama lain. Gak usah jauh-jauh, mulai dari keluarga sendiri. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga GKP AWT ya. Di situ dulu. Ayo kita saling peduli. Kalau di pemuda, Bapak Ibu, saya sering ya ajakin teman-teman pemuda untuk setelah ibadah itu selalu kita bagi kelompok kecil-kecil. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Bukan untuk gosip. Ya 4 orang, waktu itu saya pernah lakukan di akhir tahun lalu ya kalau salah. Ya itu cuma untuk saling tanyain aja, ada yang bisa kita doain bareng nggak? Akhirnya dari 4 orang itu nanti kayak yang satu nanti cerita, sharing, oh ya kemarin saya di kerjaan begini nih, bla 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 segala macam. Oh ya keluarga saya lagi kayak gini nih. Ya, bukan poinnya untuk gosip, untuk apa, enggak. Kita doakan. Pulang kita jadi tahu, oh iya ya dia lagi ini loh, bergumul ini loh. Nah mungkin kita di umum nggak ada seperti itu, tapi Bapak Ibu kan bisa. Ada sekarang yang namanya sosial media, kita bisa chat mungkin, kita bisa telepon mungkin. Oh ya kamu, saya dengar lagi sakit ya, gimana? Kenapa? Gimana kabarnya? Ya ini hanya hal-hal yang praktis yang saya sampaikan. Tapi Bapak Ibu bisa pikirin yang lain yang benar-benar yang kita bisa lakukan. Di sini Paulus bilang katanya apa? Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Enggak cuma kuatin satu sama lain, tetapi firman Tuhan berkata apa? Kita disuruh memuji dan memuliakan Tuhan. Enggak cuma kuatin sesama, tetapi juga kita fokus sama Tuhan. Kita memuji memuliakannya. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu, ayat 20 Paulus menegur kita untuk apa? Bersyukur Bapak Ibu. Kata syukur ini terlalu banyak kita dengar mungkin. Sampai-sampai mungkin artinya sudah mulai luntur. Tetapi coba kita renungkan lagi. Di sini Paulus bilang, ucapkanlah syukur senantiasa. Atas apa? Apakah atas kebaikan Tuhan? Bukan. Atas penyertaan Tuhan? Bukan. Atas segala sesuatu, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mau itu baik, mau itu buruk, kita harus belajar bersyukur, Bapak Ibu. Gampang bersyukur kalau kita sedang diberkati, tapi diperlukan iman yang begitu besar untuk bersyukur di saat kita sedang susah, sedang sedih, sedang terpuruk. Bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam sebuah kekacauan, dalam sebuah kehancuran? Itu nggak bisa Bapak Ibu tanpa sebuah iman yang kuat. Karena itu bagaimana cara kita bersyukur dalam kesusahan?
Di sini Paulus bilang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, artinya kita mengingat. Kita bersyukur bukan atas apa yang sedang terjadi pada saat ini, tetapi kita mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu. Kita bersyukur karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita, menebus kita. Yang bukan apa-apa, yang bukan siapa-siapa. Itu satu-satunya alasan kita bersyukur. Karena itu bukan karena situasi saya sekarang ini lagi baik, saya bersyukur. Bukan karena situasi saya sekarang ini lagi susah, saya bersyukur. Enggak, kita harus belajar daripada Ayub. Semuanya habis. Asetnya habis, keluarganya habis, anak-anaknya semua habis, benar? Istrinya suruh dia kutukin Tuhan, tapi dia tetap bisa bersyukur. Gimana caranya? Karena dia kenal Tuhan yang dia sembah. Dia tahu Tuhan gak pernah merancangkan hal yang buruk. Dia yakin dan percaya yang terjadi ini adalah sebuah paket, dimana mungkin di poin ini lagi buruk, tetapi saya yakin dan percaya ini semua mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Bapak Ibu yang sekarang sedang bergumul, saya nggak bermaksud untuk mengecilkan pergumulan Bapak Ibu sekalian. Saya tahu pergumulan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian pasti berat. Mungkin sampai susah tidur lah, kepikiran terus. Saya nggak mengecilkan itu. Tapi yakin dan percaya Bapak Ibu, kita selama kita tahu isi hati Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu merancangkan yang baik, dan kita belajar bersyukur, itu kita akan diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Ya, ayat yang terakhir. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau di Alkitab bahasa Inggrisnya ini submit yourself one another, ya. Jadi dibilang rendahkanlah. Bagaimana caranya kita submit? Bagaimana caranya kita tunduk, kita rendah hati seorang sama yang lain? Katanya di sini apa? Dalam takut akan Kristus. Kita nggak akan bisa rendahkan hati kita satu sama lain kalau kita nggak takut akan Tuhan. Karena di dalam takut akan Tuhan, ya, kita tahu di Mazmur, di Amsal 1 ayat 7, itu firman Tuhan berkata apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di dalam takut akan Tuhan, kita paham bahwa di luar Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Jadi nggak ada yang bisa disombongin, Bapak Ibu. Karena itu bisa kita lihat sesama kita satu sama lain, gak ada yang lebih tinggi. Oh, kita semua sama. Di mata Tuhan kita semua bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Karena itu kita ditegur sekali lagi untuk rendahkanlah hati kita satu sama lain. Oke, Bapak Ibu, sampai di situ aja. Mari kita tutup Alkitab kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau sudah pimpin, Kau sudah sampaikan isi hati-Mu Tuhan, Kau yang sempurnakan. Sekali lagi untuk kami yang mendengar dan juga hamba yang menyampaikan, janganlah biarlah firman ini berlalu begitu saja, tapi Kau yang tanamkan firman ini ke dalam hati kami. Biarlah ini boleh berakar dan bertumbuh di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.